Jika kita memiliki muatan listrik yang terdistribusi secara kontinu, maka potensial pada suatu titik P kita tidak lagi melakukan penjumlahan secara diskrit, akan tetapi kita nanti akan melakukan prosedur integrasi di mana V di titik P itu adalah integral dari dV. Nah, dV ini adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan dq dibagi dengan R, di mana dq itu adalah elemen rapat muatan yang untuk menentukannya kita harus melihat apakah muatan itu terdistribusi panjang, ataukah pada permukaan, ataukah pada suatu volume. Kemudian R ini adalah jarak antara titik P itu dengan elemen muatan dq yang sedang ditinjau. Maka setelah kita tentukan dq dan R, kita bisa lakukan integrasi tersebut. Sebagai contoh, kita akan menentukan potensial listrik oleh suatu distribusi muatan batang. Sehingga pertama kita tentukan elemen rapat muatan dq, di mana kita tahu bahwa pada distribusi muatan batang seperti ini, dq itu adalah lambda ds, di mana ds ini pada sumbu x, sehingga dq itu adalah lambda dx. Kemudian posisi elemen dq ini adalah x pada arah minus i, sehingga posisi elemen dq itu adalah minus x pada arah i. Kemudian posisi titik P ini adalah H pada sumbu Y, sehingga posisi titik P itu adalah H pada arah J. Maka R ini adalah RP dikurangi dengan posisi elemen rapat muatan, sehingga kita dapatkan bahwa R itu adalah H pada arah J ditambah dengan X pada arah I. Dan kita bisa tentukan besar jaraknya. Maka jika kita evaluasi, kita masukkan elemen dq ini, kemudian kita masukkan R, kita bisa mendapatkan potensial listrik pada titik P. Untuk mendapatkan integral ini, kita bisa memanfaatkan sudut antara R ini dengan sumbu Y. Sehingga jika pertama kita gunakan tangen theta, kita bisa mengubah dx ini menjadi h sekant kuadrat theta d theta. Kemudian jika kita manfaatkan cosinus theta, kita bisa mengubah 1/akar x kuadrat ditambah dengan h kuadrat ini menjadi 1/h sekant theta. Sehingga sekarang ungkapan integral ini bisa kita ubah menjadi V pada titik P sama dengan lambda dibagi dengan 4 pi epsilon 0 integral dari sekant theta d theta. Untuk menghitung integral ini, kita bisa memanfaatkan misalnya tabel integral, sehingga kita dapatkan bahwa integral sekant theta d theta itu adalah logaritmik sekant theta ditambah dengan tangen theta. Kemudian karena batasnya kita masih menggunakan x, kita kembalikan lagi tangen theta dan sekant theta kepada variabel x dan h serta r. Sehingga kita dapatkan hasil ini untuk potensial pada titik P karena distribusi muatan batang. Sekarang jika kita tinjau kasus khusus di mana L aksen ini adalah 0 sehingga sumbu Y ini berada pada bagian kiri batang, kita akan dapatkan ungkapan ini untuk potensial pada titik P. Sekarang mari kita tinjau potensial di titik P oleh suatu distribusi muatan listrik yang berbentuk cakram, di mana titik P ini dilewati sumbu Z yang melalui pusat cakram. Maka elemen rapat muatan dq ini seperti sebelumnya kita pilih sebagai sigma dA ini. Sigma adalah rapat muatan persatuan luas, dan elemen luas dA ini kita pilih sebagai cincin yang berjarak L dari pusat dan ketebalan dl, sehingga dq itu adalah sigma 2 pi L dl. Lalu posisi dq ini adalah L pada arah radial, kemudian posisi titik P ini H pada sumbu Z. Maka posisi titik P dari elemen dq ini adalah H pada arah K dikurangi dengan L pada arah rho. Kemudian besarnya R itu adalah akar dari L kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan dq dan R, kita bisa evaluasi potensial listrik pada titik P. Untuk menghitung integral ini, kita bisa gantikan L kuadrat ditambah dengan H kuadrat dengan U, sehingga kita dapatkan bahwa LDL itu adalah setengah DU. Sehingga integral ini bisa kita ubah menjadi integral dari DU dibagi dengan 2 akar U. Sehingga kita dapatkan hasil yang besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0 akar dari L kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Maka jika kita masukkan batas-batasnya,
kita bisa dapatkan potensial di titik P sebagai sigma per 2 epsilon 0 dikalikan dengan akar R kuadrat ditambah dengan H kuadrat dikurangi dengan H.